Perkenalkan, nama saya Angga Priyatna Wijaya. Nomor NIM saya 0559123699 dari Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data terdistribusi ya. Untuk kasus penjelasan di sini kita akan membuat sistem transfer saldo rekening dari Bank Mini lah. Hanya contoh ya. Nah, di sini saya akan membuat database-nya dulu ya. Database Bank Mini, kita langsung saja ke MySQL. Nah, di sini posisinya sudah di localhost ya. Di sini belum ada database Bank Mini. Kita buat dulu database-nya. Nah, ini contoh data ya. Pada dasar di sini saya membuat database Bank Mini. Use Bank Mini artinya langsung menggunakan database tersebut lalu membuat tabel rekening, ID rekening, nasabah, saldo. Nah, ini ID-nya. Nah, ini nama nasabah, ini saldonya ya. Langsung aja kita go. Nah, ini contoh sukses ya. Sini harusnya sudah ada. Nah, ini dia Bank Mini. Kita lihat database ya. Nah, ini tabel rekening ya, ada nama nasabahnya Andi dan Budi. Saldonya 1 juta, satu lagi 500.000. Persiapan. Nah, di sini sama aja ya, cuma ini lebih lebih saya jelasin lagi detailnya. Di sini kita akan membuat transaksi start transaction commit ya, untuk supaya datanya itu bisa di rollback lagi. Nah, coba kita tes ya di sini ya, update saldo ya. Kita update saldo Andi minus 200.000. Agak lama ya. Nah, ini ya, update saldo sama dengan saldonya dikurangi 200.000 dari saldo yang ada ya, tadi 1 juta ya. Where ID rekening sama dengan 1 itu punyanya si Andi. Kita running atau dua-duanya aja sekaligus ya. Nah, di sini ceritanya si Andi transfer ke Budi. Si Budi jadi nambah 200.000. Coba kita go. Nah, sudah masuk ya. Tapi tadi sayangnya saya belum menggunakan start transaction. Jadi ini permanen masuknya ya. Kita select. Komputernya agak lambat. Lama sekali. Karena saya juga menggunakan DOS di sini, Ubuntu satu lagi. Nah, sini ya sudah ada yang Andi kurang 200.000, Budi 200.000. Kita balikin dulu ya, supaya nanti bisa kelihatan perbedaannya.
kembalikan, berarti ini hanya diganti tambah, hanya diganti tuh. Ini lama karena dipakai untuk merekam juga ya, jadi proses uh, core CPU-nya berkurang. Oke. Nah ini otomatis sudah kembali seperti semula. Nah, sekarang kita membuat dengan start transaction. Ya ini saldonya sudah balik ya. Nah kalau di sini, kalau belum di commit itu ya berarti belum di update. Ini contoh dari sini, ini commitnya, misalkan saya hilangin dulu ya. Coba kita langsung. Nah ini ya saldonya, cuman ini hanya sementara ini masih bisa di rollback. Tapi ini ceritanya data transaksi ini uh, berhasil gitu ya. Ceritanya datanya berhasil, berarti harus di commit. Hmm. Sekarang kita cek lagi. Nah ya, dia kembali lagi karena tadi uh, waktu di sini komitnya ini belakangan, jadi dia nggak tahu komitnya di mana. Jadi si apa rekeningnya itu balik lagi ke awal ya. Nah kalau sekarang kita akan transaksinya benar-benar terjadi. Oke. Nah ini ya. Nah ini yang benarnya. Jadi setelah kita start transaction, uh, Andi dikurangi saldonya 200.000 dan Budi ditambah saldo 200.000, kita select di sini, select sementara, commit di sini, berarti dilaksanakan. Coba nanti kita ke final.
final select. Apa datanya masih 1.500.000? Oke. Nah, ini datanya sudah berubah ya. Kalau kita ke final select lagi, seharusnya sudah berubah ya, sudah di commit. Nah, ini sudah dirubah. Di sini 0,3 second, cuman saya merasa lama banget. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan transaksi gagal atau rollback ya. Nah, di sini kan datanya kita rubah lagi menjadi 1.500.000. Nah, di sini diupdate dulu ya. Di sini diupdate. Setelah diupdate ini mulai transaction lagi di mirip kayak yang tadi ya. Nah, di sini cuman bedanya di sini dibatalkan. Gitu ya. Nah, di sini diupdate di sini artinya uangnya dikembalikan seperti semula sebelumnya. Kalau contoh saya nggak memakai ini ya. Nah, ini kita update. Nah, sudah terupdate ya. Kita langsung dari transaction sini ya. Nah, ini apakah tadi update ya berhasil atau enggak, kita taruh di atas ini. Nanti di sini ini untuk select berarti dia ada 1.500.000, 1.000.000 dan 500.000. Nanti untuk di ini kan baru diupdate ya, dari saldonya dikurangi 200.000 dan saldonya ditambah 200.000. Di sini nanti hanya yang select yang kedua ini menghasilkan data sementara, dan rollback ini artinya ada kegagalan, digagalkan gitu. Dan di sini nanti kita cek ulang apakah duitnya balik lagi 1.000.000 dan 500.000. Coba kita go ya. Oke, ini select yang pertama. Nah, ini mulai transaction. Nah, di sini Andi minus 200.000 dan Budi ditambah 200.000. Nah, ini select yang kedua, saldo Andi berkurang 200.000 dan Budi bertambah 200.000. Nah, di sini kita pilih rollback artinya dibatalkan. Untuk terakhir, select final, dan uangnya tidak jadi masuk ya. Nah, itu adalah sistem rollback. Sekarang kita akan menggunakan sistem checkpoint. Ini kita buat saja lah. Guys. Oke. Nah,
Di sini kita akan mulai start transaction, di mana di sini si Andi ini dikurangi 100.000 saldonya ya. Tadi kan si Andi ada 1 juta ya, dikurangi 100.000 dan disimpan dengan nama save point SP1. Di sini nanti Budi setelah disimpan point SP1 di sini, Budi diupdate 100.000 uang, jadi dari si Andi itu kirim ke Budi ya. Di sini kita kasih nama SP2 untuk save pointnya ya. Nah, di sini nanti kita akan ngecek Budi. Nah, sampai sini aja. Nah, di sini nanti di sini tuh ada rollback. Tapi kalau nah ini rollback 2 itu berarti yang kesalahannya ada di sini. Yang ini nanti tidak terupdate. Oke. Kita langsung cek. Nah, kita baca transaction update si Andi uangnya kurang 100.000. Nah, ini disimpan dengan nama SP1, Budi uangnya bertambah 100.000, SP2 disimpannya, cek. Nah, ini udah dicek ya, uangnya sudah normal. Andi dikurangi 100.000, Budi tambah 100.000. Di sini rollback yang SP2. Nah, di sini rollback SP2. Hasilnya rollback ke checkpoint 2. Nah, ini karena coba sebentar. Nah, ini hasilnya akan tetap ya, karena SP2 telah dioperasi ke SP2 di sini. Nah, ini rollback ke SP1. Kalau di rollbacknya ke SP1 berarti rollbacknya sampai ke sini ya. Baru nanti yang si Andi berarti yang apa? Yang kurang duitnya. Tapi ini karena ini hanya sampai sini ya, otomatis dia balik lagi ke awal. Coba kita select dulu ya. Karena belum di commit ya. Kalau belum di commit itu artinya belum permanen. Nah ya kan, balik lagi dia ke awal karena belum di commit. Oke. Nah, ini save checkpoint 2 ini ada di sini ya, artinya ini sudah terupdate ya. Nanti kita baru rollback ke checkpoint 1. Checkpoint 1 itu ada di sini, otomatis yang checkpoint 2 tidak ada jadinya. Oke, kita langsung ya, bawahnya ingat commit itu artinya final ya. Nah, di sini berulang lagi ya. Andi dikurangi 100.000, kita save point 1. Nah, Budi dikurangi ditambah 100.000, baru save point 2, check point 2 rollback select ya. Nah, ini udah select. Sini rollback ke SP2, artinya waktu pas di select masih tetap ya. Di sini rollback ke SP1 waktu di select. Nah, si Andi uangnya terupdate kurang 100.000 dan si Budi balik lagi, tidak jadi di update bertambah. Ini final commit artinya sudah di commit, berarti artinya sudah tersimpan. Kalau kita select manual. Saya select manual ya.
Oke, sudah terjadi ya di sini. Nah, nah di sini pakai terminal ya. Terminal apa sessionan gitu ya. Di sini saya coba masuk ke saya lupa masuk MySQL di Laragon. Sudah. Nah, ini contoh apa, dua terminal. Itu bagaimana ya? Cobalah pakai dua terminal seperti ini ya. Nah, di sini contoh kita update punyanya Andi menjadi uangnya 777,77 ya. Di sini hanya untuk melihat. Di sini harusnya nanti waktu di select si Andi uangnya tetap ada 900.000. Nah, di sini ya saldonya sudah diupdate. Nah, di sini tetap uangnya karena di sini apa belum di commit. Jadi kita bisa melihat walaupun di sini sudah diupdate, kalau pakai setelah transaction harus ada kata commit ya untuk supaya dia itu benar-benar terupdate. Oke. Kalau di SQL di sini di commit, di yang satunya di commit ya. Seperti ini ya. Baru nanti hasilnya berubah. Kita cek dulu ya. Kita bisa sih, oh bisa ya. Nah, di sini coba kita commit. Nah, ya udah di commit. Nah, di sini baru kita go. Ini harus berubah ya saldonya. Karena sudah di commit. Ya, sudah berubah. Dia sudah di commit. Oke, itu tadi pengenalan. Nah, sekarang basis data terdistribusi. Nah, di sini saya sudah punya ini ya. Ya, di sini IP saya ini untuk di komputer yang Windows 10. Nah, ini di VirtualBox.
ini. Nah, ini IP-nya ya. Nah, sekarang saya akan mengetes ngepin ke sini ya, ke Ubuntu. Pin 192.168.56.103. Kita tes. Nah, ini networknya sudah terhubung. Dan ini harus harus dimodifikasi ya supaya bisa ininya terhubung, dan ini saya sudah modifikasi. Aduh. Di ini ya, nah ini ya, supaya bisa dibaca dari semuanya. Nah, ini juga saya sudah buat usernya, remote user dengan nama ini ya. Kalau kita lihat adanya sudah saya buat, jadi nah, ini ya, remote user. Oke. Nah, ini untuk membuka firewall sudah saya lakukan. Nah, ini contoh RS distribusi ya. Ini juga sudah saya buat, tapi kita buang saja. Kita coba buat lagi. Nah, ini. Sih dari sini sebenarnya. Masih ada. Nah, sudah tidak ada ya. Akan buat. Sini hanya untuk bagaimana cara kita mendistribusi kontrol database dari networkingnya atau dari jaringan. Ini kita buat lagi baru ya, tabel pasien dengan nama database RS distribusi. Ini hanya untuk contoh ya. Oke, sudah masuk ya, ada namanya. Ini juga ada juga database ya, database RS distribusi. Ya. Nah, ini ya, Andi Budi Jakarta Bandung. Nah, di sini kita coba membuat, ini juga ada saya ini ya, di ini ya, untuk meremot ya.
Dari sini saja coba. Nah, ini passwordnya, password 123. Nah ya, sudah masuk, artinya kita sudah bisa mengontrol yang ada di Windows ini database-nya. Ini sudah masuk ya. Nah ini contohnya dari komputer 1 kita insert, langsung aja, nanti kita select ya. Nah ini udah ke RS distribusi ya. Di sini ID pasiennya nggak ada karena ID pasiennya auto encryptment. Oke, sekarang sudah ada namanya Cahyo Surabaya. Cahyo. Oke. Nah di sini kita akan coba melihat apakah si Cahyo ini udah masuk ya dari Linux atau Ubuntu. Nah, sini Cahyo sudah masuk ya. Surabaya si Cahyo ini. Oke. Terus ST simulasi perubahan. Kita akan mengupdate Cahyo ya. Kita akan mengupdate Cahyo dan menambah si namanya Dewi ya, yang ada di Medan. Oke. Nah ini Cahyo sudah berubah jadi di Surabaya dan Dewi ada di Medan. Kalau kita lihat di sini pun database pasiennya, di sini nanti dia akan berubah. Nah Surabaya Barat, Dewi ada di Medan. Sudah menambah, artinya dari Linux bisa mampu ke Windows. Oke. Langkah 2 itu dari komputer 1 ya, distribusi. Nah ini yang tadi ya, untuk melihat ya. Nah kita akan membuat setelah transaction lagi. Kita akan membuat namanya Eka tapi melalui transaction ya. Di sini ingat, kalau nggak ada di commit berarti tidak jadi tersimpan ya. Coba ya, kita akan buat. Nah sini sudah ada Eka, terus di sini juga sudah ada Eka ya, sudah ada Eka ya, Jakarta Eka, kayaknya orang Jakarta. Oke. Nah di sini kan kita simulasi rollback ya. Nah di sini delete pasien Eka, si Eka mau dihapus ya. Di pasien set alamat error karena pasien Andi. Nanti si Andi ini mau di update alamat jadi error gitu. Select from pasien, tapi itu kita rollback. Nanti di sini kita verifikasi lagi habis rollback ya.
Nah, di sini ya start distribusi ya. Dari sini hapus data Eka. Eka udah berhasil dihapus. Halo mah lagi ujian dulu mah, lagi ujian dulu ya mah, lagi ujian dulu mah. Nah ini kan udah di update ya. Nah di sini baru masuk tadi sebenarnya mana ya? Andi ya. Andi udah di-update jadi error di sini ya. Nah setelah itu kita rollback. Setelah kita rollback, kita balik lagi. Eka juga sudah ada, Andi juga jadi Jakarta lagi. Nah di sini simulasi lewat simulasinya lewat ini ya, Linux. Sekarang kita pakai simulasi checkpoint. Di sini kita akan menambahkan pasien ya. Benar, Fani ya, Semarang ya. Kita namain SP atau Fani. Sini checkpoint 2 SP atau Gita, namanya Gita Bali. Pasien 3 namanya Hani. After Gita. Nah, berarti sampai sini ya. Berarti nanti si Hani ini nggak masuk kemungkinannya. Coba ya kita komit ya. Oke. Di sini di Ubuntu lancar sekali ya. Nah, ini transaction, insert, pasien, nama pasien, Fani ya. Fani udah masuk, oke. Di sini ada Gita, Gita udah masuk, oke. Poin untuk Gita. Hani yang udah masuk juga di sini. Nah, di sini select ya. Tuh Eka, Gita. Nah, di sini kenapa si Fani nggak ada ya? Si Fani lagi, Hani. Hani nggak ada karena di sini kita rollback ke SP Gita. Jadi sampai si SP Gita aja yang ada di Bali. Setelah itu kita commit, otomatis masuk. Di sini juga masuk. Nah ya, oke. Jadi di sini rollback ke Gita. Jadi dari sini, nyimpannya dari sini ya. Yang di sini nggak disimpan. Nah ini kita akan membuat trigger. Ini bebasnya dari mana aja ya. Saya akan membuat dari yang gampang. Enak sih yang buat dari ya buat dari sini. Ini kita akan membuat log pasien ya, tabel log pasien. Ini sebenarnya mungkin udah selesai kali ya. Nah ini ya udah jadi ya. Tabel log pasien nanti di sini ada lagi. Nah ini log pasien ya. Kan belum ada datanya ya. Kita akan membuat trigger ya. Nah, nah,
trigger after insert pasien. Jadi di sini kemungkinan untuk men-trigger setiap aksi dari pasien ya, nyawa di pasien nanti masuk ke log pasien. Oke, kita sudah nge-create trigger ya di sini ya. Ini jangan trigger ya. Nah, ini setelah update tadi itu insert ya, kita buat trigger insert, sini trigger update langsung aja semuanya, sama trigger delete. Oke, sudah jadi triggernya. Kita akan tes triggernya ya. Langsung semuanya aja ya, supaya nggak ngebuang waktu juga. Nah, di sini insert pasien dan nama pasien, alamat, tanggal daftar. Kita akan membuat nama pasien bernama Indra, alamatnya di Palembang, tanggal daftarnya ya. Di sini nanti kita akan update pasien serta alamat Palembang, where nama pasien dengan Indra. Jadi nanti dari Palembang kita rubah jadi Palembang Barat ya. Habis itu kita delete ya. Nanti kita select from log pasien. Nah, ya. Di sini kita sudah membuat Indra, update juga, di delete juga Indranya. Nah, ini di sini ada aksinya tuh. Kita bisa melihat aksi di log pasiennya ya. Itu ada insert, update, delete. Yang di delete Indra namanya. Di pasiennya 9. Ya, itu ya untuk fungsi dari trigger. Jadi otomatis langsung ke log, walaupun yang di update itu kan pasien ya. Yang di insert pasien, update pasien, delete pasien. Dari sini di sini coba kita select ya, terhubung atau tidak, log ya. Udah di enter ya, ini ya, ini adalah log ya, berarti sudah terhubung ya. Nah, ini skenario daftar pembayaran pasien. Oke, saya rasa cukup ya, sampai situ aja. Terima kasih semuanya.